Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Agustina, NIM 2211160016. Prodi saya Manajemen Pendidikan Islam kelas A. Di sini saya akan menulis salah satu UAS yaitu judul Manajemen Perpustakaan Digital. Mohon maaf Pak, sebelumnya ini akunnya punya Nancy karena tadi exam urun tidak bisa dibuka atau di start Pak. Baik, langsung saja masuk ke perpustakaan punya akun Nancy, yang mana di sini ada administrasi perpustakaan, yang mana berisi fitur seperti pengubah profil pengguna, dari pengguna admin slim seperti nama-nama dan lainnya. Sini ada total koleksi, total eksemplar dipinjam dan tersedia. Selanjutnya ada pengaturan pintasan, yang mana pengaturan pintas ini untuk mengubah pintasan yang ada di atas seperti gini, globi, sirkulasi, keanggotaan dan lain-lain. Dimana yang ada fitur tema untuk mengubah dari web slim yang Anda gunakan oleh user yang bernama Nancy. Nah, lanjut di bibliografi, yang mana bibliografi ini langsung masuk ke daftar bibliografi, yang mana di dalam bibliografi ini atau daftar pustaka berisi kumpulan informasi yang menjelaskan apa saja buku, artikel, jurnal dan lain-lain yang dimiliki oleh perpustakaan tersebut. Nah, terdapat fitur pencarian, terdapat fitur jurnal, penghapusan, sunting, dan tambah bibliografi untuk menambahkan buku baru. Ini langsung ke tambahan bibliografi baru, yang mana fitur ini tambahkan daftar pustaka untuk menambahkan buku, daftar pustaka yang ke dalam perpustakaan ataupun yang harus di dalamnya. Yang mana yang ada itu, yang pertama ada judul buku yang harus dimasukkan. Yang kedua ada pengarang, nama pengarang buku tersebut. Yang ketiga ada pernyataan penanggung jawab, yang mana di sini diisi jika ada pertanyaan atau penanggung jawaban. Nah, yang keempat ada edisi. Di sini dengan edisi keberapa dari buku tersebut, apakah satu atau dua. Yang kelima ada info detail spesifik, berisi tentang deskripsi buku, pembuatan nomor eksemplar, yaitu diisi untuk membuat kode pinjaman buku. Terus ada GMD, nah dimana di sini diisi untuk menjelaskan jenis bahan perpustakaan secara umum. Ada tipe isi, diisi dengan tipe isi dari buku tersebut. Ada tipe media, tipe pembawaan, kala terbit, dan diisi jika buku tersebut secara teratur. ISBN diisi dengan ISBN dari buku tersebut, penerbit, tahun penerbit, tempat penerbit, deskripsi fisik, judul berseri, kualifikasi, nomor panggilan, dan abstrak atau catatan. Nah, jika ingin menambahkan sampul, bisa diklik gambar sampul, lalu kita simpan. Contohnya akan seperti ini. Nah, terus
Terus ada data eksternal. Nah, berisi kode eksternal atau kode buku, judul dan jumlah buku yang dimiliki oleh perpustakawan. Nah, di sini juga dapat daftar eksternal keluar dan kode buku yang keluar sedang dipinjam, yang berisi tanggal pinjaman sampai pengembalian. Bisa dilihat di sini terakhir diubah, ada judulnya, ada kode eksternalnya, dan sini bisa diedit kembali jika terjadi kesalahan. Lanjut ke menu keanggotaan. Nah, yang mana di sini selanjutnya menu sirkulasi, yang mana di sini kita akan memasukkan ID keanggotaan. Nah, dari ID keanggotaannya kita akan masuk ke fitur keanggotaan. Nah, yang mana fitur keanggotaan ini kita coba punya Nengsi, terus kita salin, lalu mulai transaksi. Nah, bisa dilihat di sini ada sirkulasinya, ada nama anggota, Nengsi, seluruh anggota, tanggal registrasi. Nah, terus ada kembali, perpanjang, kode eksternal dan judul. Ada tanggal peminjamannya, ada tanggal kembaliannya. Lanjut ke menu keanggotaan, yang mana jika tambahkan anggota untuk tambah anggota bisa dilihat dari ada ID anggota, nama anggota, tanggal lahir, tanggal senja, tanggal registrasi, berlaku hingga berapa. Nah, terus ada institut, terus tipe keanggotaan, jenis kelamin, alamat, kode pos, alamat surat, dan lain-lain. Nah, kita bisa lihat contohnya seperti ini. Nah, kalau ini sudah jadi kan seperti ini. Terus kita masuk ke cetak kartu anggota. Nah, dimana sini cetak kartu anggota, kita klik centang, terus tambahkan ke dalam antrian, terus klik OK, dan cetak kartu anggota. Nah, di sini bisa dilihat kartu anggotanya. Nah, bisa dilihat seperti ini kartu anggotanya kalau sudah tercetak. Baik, daftar terkendali, mana ada daftar kendalinya, ada format isi dokumen, KMD, hapus data terpilih, tandai semua, hilangkan semua tanda, daftar BMD baru. Nah, tipe isi sama, ada hapus data terpilih, tandai semua, hilangkan semua data, tipe media, tipe pembawa, penerbit, agen, pengarang, subjek, lokasi, tempat, dan lain-lain. Selanjutnya ada inventaris. Nah, inventaris ini yaitu ada pencatatan buku. Nah, kita bisa lihat ada nama inventarisnya, GMD, tipe lokasi rak buku yang akan dipinjam, nomor berapa sesuai judul buku, kualifikasi. Terus ada sistem, pengaturan sistem, itu ada simpan pengaturan, versi slim 9, ada
ada pengaturan sistem, bisa dilihat ada visi slim, nama perpustakaan, nama tambahan perpustakaan, gambar logo dan lain-lain. Ada lingkungan sistem, bisa dilihat ada lingkungan slim, versi slim, sistem operasi dan lain-lain. Dan setelah lingkungan sistem, ini bisa dilihat ada mode lingkungan sistem. Juga ada pengaturan OSC, ada tema. Kalian bisa memilih tema yang diinginkan. Ada plugin, luas tambahan, ada pengaturan mata uang, pengaturan suler, pengaturan chapter, konten, indeks biologi, modul, dan lain-lain. Ada pengaturan pemintasan. Lanjut ke laporan. Baik, masuk ke fitur pelaporan, yang mana yang pertama ada statistik koleksi, yaitu koleksi ini berisi keterangan mengenai judul keseluruhan dengan eksploral, judul keseluruhan tanpa eksploral, selain keseluruhan, dan lain-lain. Berikutnya ada laporan pinjaman. Laporan pinjaman ini akan menampilkan data mengenai statistik pinjaman, total judul, dan lain-lain. Terus ada laporan keanggotaan yang akan menampilkan total anggota terdaftar, total anggota yang aktif, jumlah anggota dan jenis keanggotaan, total keanggotaan, ada luasa 10 keanggotaan yang aktif. Bisa dilihat di sini 10 keanggotaan yang aktif, ada 8. Terus masuk selanjutnya yaitu menu rekapitulasi. Yang mana ini menampilkan rekapitulasi berdasarkan kualifikasi GND, tipe koleksi, dan bahasa. GND yang akan ditampilkan step berapa, organisasi berapa, chart berapa, dan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada daftar judul. Daftar judul ini menampilkan data-data judul buku yang ada di database kita atau kalian. Ini ada judul, berapa salinan, tempat terbit, penerbit, ISB, dan panggilan. Ini bisa dicetak kalau kalian perlu. Terus kemudian ada daftar judul eksternal, yaitu ada kodenya, terus ada judulnya, ada tipe lokasi, ada status eksemplar, dan no panggilan. Selanjutnya ada statistik pengguna koleksi. Misalnya di sini kita ambil judul buku ajaran manajemen pemasaran Islam. Terus dihitung selama bulan Januari itu berapa kali pinjam, begitu dan seterusnya sampai ke Desember. Terus berdasarkan pinjaman kualifikasi, bisa dicetak kualifikasi 100 berapa setiap bulan, 200 berapa setiap bulan, dan kalau mau filter kualifikasi tambahkan opsi filter lebih banyak. Bisa dilihat. Terus kemudian ada daftar anggota, yang mana berdasarkan tipe keanggotaan juga opsi filter dan kebanyakan. Terus ada daftar pinjam anggota. Data pinjam anggota ini nantinya akan diisi data pinjaman yang sedang meminjam. Bisa dilihat. Terus ada kemudian sejarah permintaan.
sejarah peminjaman buku-buku yang sudah pernah dipinjam oleh anggota tersebut seperti ada Nancy, Norinda, Sophie, dan lain-lain. Selanjutnya berikut ada statistik pengunjung penampilan, data, ada peringatan jatuh tempo, daftar kualifikasi, dan statistik informasi. Selanjutnya ada kendali terbit berseri. Bisa dilihat di sini ada judul, subjek, pengarang, dan ISBN. Selanjutnya masuk ke pengunjung. Di sini karena sudah masuk akun Nancy, itu pertama ada beranda. Bisa dilihat yang terpopuler di antara koleksi kami. Di sini ada mengenai teknologi, buku lain-lain, dan terus ada koleksi baru yang dan diperbarui. Nah, informasi, berita, bantuan perpustakawan. Yang selanjutnya ada keranjang. Di sini ada keranjang buku. Kalian akan bisa memasukkan buku di dalam keranjang. Di sini ada pinjaman terkini, judul terbaik, keranjang judul Anda, sejarah peminjaman. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya. Apabila salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.